Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam anti korupsi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berada di ruangan Forum Integritas Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Aceh Tenggara. Bersama saya Muhammad Husni selaku penyuluh anti korupsi asal Kabupaten Aceh Tenggara. Oke, pada kali ini saya lagi kedatangan tamu saudara Masidin dari TKSK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Lauser Kabupaten Aceh Tenggara, atau salah satu pilar-pilar sosial, pendamping sosial yang direkomendasikan ataupun yang di-SK-kan Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbincang-bincang dengan saudara Masidin tentang integritas dalam melakukan pekerjaan di lapangan. Oke, Assalamualaikum Pak Masidin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Masidin telah menyempatkan waktunya untuk hadir di bincang-bincang integritas sambil ngopi bareng Pak Masidin ya. Ya. Kita ketahui nih Pak Masidin, di saat melakukan pekerjaan sosial, pendampingan sosial itu kan sangat dibutuhkan integritas dalam melakukan pekerjaan Pak Masidin ya. Karena kita ketahui integritas itu merupakan suatu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki seseorang, atau nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat kita bekerja gitu. Tentunya kalau kita berbicara masalah integritas, di sini ada 9 integritas Pak Masidin yang harus kita terapkan apabila kita melakukan pendampingan sosial di desa Pak Masidin ya. Jadi ini kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan para pendengar yang di studio ataupun rekan-rekan pendamping sosial dapat mengaplikasikan nilai integritas dalam dunia kerjanya ataupun di tatkala dia melakukan pendampingan sosial. Yang pertama nih Pak Masidin, nilai integritas itu ada yang namanya kerja keras. Kerja keras itu kan suatu mutu ataupun komitmen kita sebagai TKSK Pak Masidin ya. Nah, ketika kita melakukan kerja keras dalam melakukan pendataan, bagaimana sikap Pak Masidin itu di lapangan gitu ketika diminta melakukan pendataan, kerja keras seperti apa yang dilakukan Pak Masidin di lapangan? Ya, terima kasih. Ini dari pertanyaan dari saudaraku. Bila kita bekerja kita dalam pelaksanaan tugas sebagai salah satu pokok permasalahan di dalam pelaksanaan kegiatan di dalam mekanisme tugas wajib kita di sini adalah pendataan. Di mana pendataan ini yang diharuskan di dalam asesmen sosial. Di situ ada PMKS. Iya, PMKS. Apa tuh PMKS Pak Masidin? Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oh iya, penyandang masalah kesejahteraan sosial ya. Dari pendataan itu, di sini ada 26 item yang harus kita selesaikan, yang harus kita mencapai target, yang dimana data ini sangat relevan, sangat membutuhkan kegiatan yang melihat ke arah sosial, di mana sebagai salah satu contohnya di sini pendataan fakir miskin di kecamatan-kecamatan, terutama sebagai contoh Kecamatan Lauser, yang pada intinya rata-rata di Kecamatan Lauser itu adalah fakir kategori miskin. Selain dari jarak tempuh ke kabupaten, ekonomi, pemenuhan kebutuhan itu sangat perlu diperhatikan. Iya. Terus ini selanjutnya Pak Masidin, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya ini masalah Kecamatan Lauser ya, wilayah Pak Masidin. Ya. Di Kecamatan wilayah Lauser ada berapa desa tuh Pak Masidin? Kecamatan Lauser ada 23 desa. 23 desa ya. Berarti di 23 desa itu ada nggak Pak Masidin mengutamakan itu, misal desa ini diutamakan datang itu lebih banyak untuk mendapatkan bantuan sosial, ada nggak seperti itu? Kalau untuk mengatakan kita dalam pendataan bukan dalam pada intinya untuk memperoleh bantuan, tetapi memenuhi untuk sebagai syarat pemenuhan kebutuhan dan mengetahui
berapa kebutuhan itu ujungnya ada di dinas sosial kabupaten dan provinsi. Nah, itu berarti di situ ada kriterianya ya. Masing-masing dari 26 item, masing-masing ada kriteria tersendiri. Sebagai salah satu contohnya, fakir miskin. Sebagai satu contohnya itu fakir miskin, ada beberapa kriteria, kurang lebih di situ ada 8 kriteria. Berapa masuk itu yang kita kategori miskin? Yang pertama pendapatan, tempat tinggal, habis lahan usaha, dan seterusnya. Pendapatan, sebagai pendapatan sekarang pendapatan minimum yang kategori di situ ada 900.000, di bawah 900.000 itu kategori miskin. Oh iya. Nah seperti itu aja contohnya. Dari 26 item kriteria tersebut sudah diterapkan di dalamnya. Ya, terima kasih Pak Masidin. Di sini di ruangan integritas ini kita akan membahas masalah integritas. Integritas itu ada 9 pokok ya Pak Masidin. Yang pertama adalah jujur, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat mandiri, yang kelima kerja keras, yang keenam sederhana, yang ketujuh berani, yang kedelapan peduli, yang kesembilan adil. Jadi di sini yang kesembilan ini kira-kira Pak Masidin perlu nggak diterapkan dalam pendampingan sosial Pak Masidin ketika Pak Masidin turun ke lapangan gitu melakukan pendataan, perlu nggak diterapkan di kesembilan ini menurut Pak Masidin? Dari kesembilan ini sebelum diutarakan jauh hari di dalam pelaksanaan kita ini dari kesembilan kriteria ini masuk di dalamnya. Udah masuk di dalamnya ya? Masuk di dalamnya. Dengan dari mana kita melihat itu tadi masuk di dalamnya. Kesembilan dari kriteria yang dicantumkan ini karena dari 26 item itu sudah masing-masing ada kriteria-kriteria tertentu. Oh wow, berarti ketika melakukan pendampingan sosial, pendataan atau verifikasi data, berarti dinas terkait ataupun Kementerian RI, Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten, berarti juga menerapkan Pak Masidin yang ke-9 ini harus dilakukan di lapangan. Wow, sungguh sangat luar biasa kepada TKSK yang ada di seluruh Indonesia ternyata menerapkan 9 nilai integritas dalam dunia kerjanya. Maka kalau seperti ini tentu secara otomatis masyarakat bisa terayomi, masyarakat bisa sejahtera jikalau 9 integritas ini dapat kita terapkan, kan begitu Pak Masidin? Insyaallah. Nah, kira-kira menurut Pak Masidin ada nggak yang 9 integritas ini sudah menurut Pak Masidin? Dari kesembilan kriteria merupakan ini pelaksanaan di dalam pelaksanaan penugasan. Oh iya. Dari 9 kriteria itu kriteria petugas. Oh. Kalau kriteria petugas semua TKSK khusus kita di Aceh itu menerapkan prinsip itu yang mesti diterapkan di dalam. Oh iya. Sekali lagi mohon maaf nih Pak Masidin, ini kira-kira kita buka-bukaan ya. Kira-kira Pak Masidin ada nggak pernah melanggar 9 nilai integritas ini dalam melakukan pekerjaan di lapangan gitu? Di dalam melaksanakan prinsip seperti itu. Iya. Dalam pelaksanaannya ini ya dari ke-9 item yang disampaikan ini ada mesti karena dari sebagai salah satu contoh dari 10 jari yang kita pegang terkadang dari 10 ini ada yang berfungsi 3, 4 tetapi mencapai karakter. Oh iya, berarti intinya yang ke-9 nilai integritas ini dikerjakanlah di lapangan gitu. Jadi terima kasih kepada Pak Masidin atas kesempatannya kita berbincang-bincang masalah integritas di dalam dunia kerja TKSK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang memiliki tugas dari Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten Kota dan instansi lain yang berkaitan. Jadi di sini kami ambil kesimpulan dari setelah saya wawancari Pak Masidin selaku TKSK Loser bahwa sangat penting kita tanamkan nilai integritas dalam kehidupan kita sehari-hari karena ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita kepada negara untuk memberantas
korupsi ataupun untuk membawa daerah kita terutama Aceh Tenggara menuju daerah yang makmur, ataupun 9 integritas ini adalah salah satu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Terima kasih Pak Masiden. Kembali lagi bersama saya Muhammad Husni mengakhiri. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.